Ya, selamat pagi Sobat Karunian yang luar biasa. Pagi ini kembali kita akan terus membaca dan membaca firman Tuhan supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi ini Tuhan. Kami akan terus belajar. Bahkan pagi ini kami akan belajar dari kisah seorang Filipus yang sedang menolong sida-sida Ethiopia. Tuhan menolong supaya kami mengerti maksud dari firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami semua. Amin. Baik Sobat Karunian, kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 30. Cukup panjang pembacaannya, namun saya akan bacakan untuk kita. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandaki, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendekati sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca ini?" Amin. Ya. Ini adalah kisah tentang Filipus. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang ketaatan Filipus. Sobat Karunian, ketaatan membutuhkan pembuktian diri. Dan inilah yang dilakukan oleh Filipus. Ya, ia membuktikan ketaatannya kepada Allah dengan tidak berbantah-bantahan dengan Allah ketika Allah memerintahkan dia untuk menemui seorang sida-sida yang sedang kebingungan membaca kitab Nabi Yesaya, ya. Walaupun arah atau jalan yang sedang dituju oleh Filipus yang disuruh oleh Tuhan bukan jalan yang ramai, bukan jalan yang aman, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan tadi jalan yang sunyi, sepi. Artinya mengandung banyak resiko untuk Filipus berangkat menuju ke sida-sida tersebut. Tetapi Filipus tidak berbantah-bantahan. Filipus berangkat dan melakukan apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, Sobat Karunian, kita belajar pagi ini dari seorang Filipus. Bagaimana dengan kita? Selama ini, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang taat dengan Tuhan? Orang-orang yang bisa taat dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, ya. Aturan-aturan yang berlaku di sekolah kita misal, atau dimanapun kita berada, sudahkah kita menjadi orang yang taat? Ya, ketika Tuhan menggerakkan hati kita, misalnya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin mereka butuh pertolongan, mungkin mereka butuh nasihat, mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Mari kita lakukan. Jangan pernah ditunda-tunda untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami belajar dari Filipus yang taat, meskipun ketaatan itu harus penuh dengan perjuangan dan pembuktian diri. Tolong kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa taat melakukan perintah-Mu dan taat kepada setiap aturan yang berlaku, maupun tunduk dan patuh kepada orang tua kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan menolong kehidupan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, God bless you.